kenal lebih dekat dengan parastamol. Padahal kita udah dekat ya sebenarnya dengan parastamol, tapi apakah sudah mengenal gitu ya? Karena selama ini kan ibu-ibu pasti pernah menggunakan parastamol. Coba ada nggak sih orang-orang Indonesia yang nggak pernah minum obat parastamol gitu ya? Pasti semuanya pernah. Namun apakah penggunaan itu kita sudah tahu? Apakah kita cuman hanya gunain aja, ikut-ikutan aja, tapi ternyata hanya ikut-ikutan gitu ya? Karena taunya ya obat demam ya parastamol gitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita tahu sebenarnya apa sih obat itu, fungsinya apa ya, cara kerjanya seperti apa, supaya lebih bijak lagi dalam penggunaannya, rasional ya, rasional use of medicine namanya ya, RUM ya. Kalau ibu-ibu udah sering dengar istilah RUM, pasti tahu tuh rational use of medicine. Jadi sebenarnya nggak cuma parastamol, obat-obat lainnya juga kita mesti rasional dalam penggunaannya. Namun ternyata parastamol itu memang nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita, karena setiap hari itu yang namanya ibu-ibu, apalagi kalau yang udah punya anak tuh pasti sedia parastamol di kotak obatnya ya. Obat yang lain nggak ada, yang ada pasti ada parastamol. Saya yakin seperti itu ya. Siapa yang setuju dengan saya? Nah, kalau untuk mengenal parastamol lebih dekat itu kita tentu harus mengetahui ya, parastamol itu punya nama lain, namanya acetaminophen. Nah, bentuk-bentuknya banyak ya, bentuk-bentuknya, mereknya, sediaannya banyak. Nah, jadi sebenarnya parastamol itu obat apa? Kalau istilah kedokterannya, parastamol itu adalah analgesik dan antipiretik ya. Kalau analgesik itu dia fungsinya itu meredakan nyeri dan menurunkan demam ya, fungsinya meredakan nyeri dan menurunkan demam. Nah, jadi nggak ada fungsi menyembuhkan penyakit di obat parastamol ini, dia hanya meredakan dan menurunkan. Kalau nyeri berarti dia nggak demam tapi terjadi inflamasi. Tapi kalau demam biasanya karena ada inflamasi juga atau ada infeksi gitu ya. Inflamasi juga bisa demam. Kayak misalnya apa contohnya inflamasi? Misal ya, kalau habis kebentur, bengkak, memar, sampai demam, sampai meriang, nah itu inflamasi yang menyebabkan demam. Tapi itu bukan infeksi. Tapi kalau misalnya infeksi, contohnya ya, anak batuk pilek, demam. Nah, itu bisa saja karena infeksi. Infeksinya bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, bisa berupa parasit dan jamur. Yang paling sering menyebabkan infeksi itu, paling sering banget itu virus. Kedua terbanyak itu bakteri. Ketiga dan keempatnya adalah golongan dari parasit dan jamur, tapi jarang. Gitu ya, ada tapi jarang. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa ketika anak kita demam, biasanya diberikan parastamol. Itu indikasinya sebenarnya apa? Pemberian parastamol itu pada umumnya bukan untuk menyembuhkan penyakitnya. Atau kalau misalnya dibilang parastamol diminumin biar anaknya nggak kejang. Nah ya, itu juga bukan tujuan dari meminumkan parastamol supaya anaknya nggak kejang. Nggak ada yang terbukti bahwa kejang demam bisa dicegah dengan menurunkan panas oleh parastamol ya. Belum terbukti secara ilmiah. Tapi yang paling sering menjadi indikasi pemberian parastamol itu adalah supaya yang pertama anak merasa nyaman dan ibunya nggak khawatir ya. Karena kan anak yang demam itu suhunya makin lama makin meningkat, akhirnya bisa jadi nggak nyaman. Perasaan nggak nyaman bisa menyebabkan rewel. Kalau suhunya semakin tinggi itu bisa terjadi dehidrasi. Demam yang tinggi itu yang bahaya itu adalah dehidrasinya ya. Yang paling bahaya itu adalah dehidrasinya. Dan ibu-ibu perlu tahu semua bahwa demam itu adalah sebenarnya proses melawan penyakit. Inflamasi radang ya, atau radang dan infeksi itu kan memang ada yang harus dilawan. Dari tubuh kita ini, imunitas tubuh kita ini punya pertahanan tubuh ya. Pertahanan tubuh itu adalah salah satunya senyawa kimia ya. Dikeluarkanlah senyawa kimia untuk melawan si
mikroba itu ya, mikroba bisa virus, bisa bakteri ya, bisa jamur dan parasit. Nah, kemudian inflamasi atau radang itu bisa seperti yang saya contohkan tadi, memar, lebam, terjadilah reaksi radang di daerah itu gitu ya. Keluarlah yang namanya senyawa. Senyawa itu bisa dibilang kalau senyawa kimianya disebut prostaglandin ya. Prostaglandin. Nah, disinilah kerjanya si parastamol. Parastamol itu kerjanya menghambat pembentukan atau sintesis prostaglandin itu. Menghambatnya bisa di jaringannya. Kalau radang itu bisa di jaringannya. Kalau dia demam bisa di sistem saraf pusatnya. Nah, yang dicegah atau yang dihambat itu adalah senyawa kimia itu oleh si paracetamol. Jadi si paracetamol sama sekali nggak berkaitan dengan penyebab penyakitnya, infeksinya enggak. Kalau misalnya penyebab penyakitnya, misal kalau dia emang harus emang bakteri, terbukti bakteri, ya memang harus disembuhkan dengan antibiotik. Tapi kalau virus ya berarti bisa sembuh sendiri dengan perlawanan sistem imun kita gitu ya. Nah, jadi fungsi dari paracetamol ini adalah untuk mencegah semakin banyak senyawa kimia itu dikeluarkan oleh tubuh, oleh jaringan atau oleh sistem saraf pusat, supaya nggak makin menjadi reaksi radangnya itu, reaksi inflamasinya itu gitu, sehingga suhu tubuh juga bisa ditekan gitu ya. Itu efek paracetamol itu kalau setelah diminum itu kurang lebih 1 jam setelah diminumkan baru efeknya ada. Kemudian efeknya bisa menghilang, bisa hilang sama sekali kandungan paracetamol di dalam tubuh itu sampai 4 jam. Efeknya mulai separuh terjadi atau waktu paruh itu sekitar 2-3 jam di dalam tubuh. Makanya penggunaan paracetamol itu bisa ada yang 3 kali sehari. 3 kali sehari itu artinya per 8 jam ya Bu ya, bukan 3 kali sehari itu bukan pagi, siang jam 12, sorenya jam 6 tuh bukan, tapi adalah per 8 jam. Misal kalau kita minum paracetamolnya di jam 6 pagi, maka 8 jam kemudian itu kita minum lagi di jam 2 siang atau jam 14 ya. Kemudian malamnya itu di jam, kalau 14 ditambah 8 berarti kan 22, jadi di jam 10 malam. Itu baru yang namanya 3 kali sehari. Kalau disuruhnya minum obat paracetamol 4 kali sehari, itu berarti minumnya per 6 jam. Nah, per 6 jam itu bisa diatur, misalnya jam 6, jam 12, jam 6, jam 12 lagi. Tapi jangan sampai kita membangunkan anak tidur gara-gara harus minum obat, enggak ya. Kalau anaknya lagi demam dan dia udah tidur nyenyak, ya nggak apa-apa, nggak harus dikasih obat gitu. Karena kondisi obat itu adalah hanya sebagai pereda dan penurun, bukan sebagai penyembuh. Ini beda halnya kalau antibiotik. Antibiotik itu harus teratur dan habis minumnya. Karena kalau nggak teratur bisa membuat resisten ya. Beda halnya dengan paracetamol ini. Jadi bijaklah menggunakan paracetamol. Makanya biasanya aturan pemakaian obat paracetamol itu adalah diberikan ketika anak demam ya Bu. Kalau nggak demam nggak perlu dikasih. Kalau saya sering meresepkan seperti itu ya. Karena tidak harus full dalam sehari itu minum terus, nggak harus ya. Itu indikasinya adalah supaya anaknya merasa nyaman aja. Jadi dengan suhu yang turun, kita turunkan dengan obat ini, anak merasa nyaman. Setelah anak merasa nyaman, dia bisa tidur nyenyak, nggak rewel lagi, dan mau makan. Itu ya. Ibu hamil aman ya Dok minum PCT? Nah, kalau untuk ibu hamil dan menyusui, menurut FDA itu ya, food drug itu aman ya, kategori B. Jadi makanya satu-satunya obat yang paling aman itu sebenarnya paracetamol gitu. Tapi, nah ternyata ya paracetamol yang paling aman pun juga kalau misalnya salah atau tidak sesuai indikasi juga tidak baik karena punya efek samping. Nanti ya kita bahas efek sampingnya. Dari Bunda Zafir Hamis, Dok anak saya kalau badan anget terus mulai rewel. Saya kasih PCT kadang dosis pemberian 5 mili. Saya cuma kasih 1 mili, anak udah beger, udah ceria lagi. Saya agak mulai ketergantungan ini sama PCT. Nah, ini yang kondisi yang sering terjadi adalah ketika
dikit-dikit anget langsung PCT, akhirnya ketergantungan. Terus anaknya jadinya kayak udah beger gitu ya, padahal hanya 1 mili loh dikasih gitu ya, padahal sesuai enggak tuh dosisnya 1 mili. Kalau drop sih mungkin sesuai ya untuk berat badan 10 kilo gitu, tapi kalau anaknya minum sirup 1 mili tuh nggak ada apa-apanya, nggak berefek tuh ke badan gitu, karena dosisnya sangat kurang gitu ya. Jadi bijaklah mulai sekarang ya, penggunaan obat itu mesti bijak, sesuai dosis, sesuai indikasi, sesuai waktu pemberian, sesuai aturan pakai gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya obat yang ketika kita sesuai pemberiannya itu dampaknya akan positif ya, jadi positif gitu. Jangan sampai si obat ini jadi berdampak negatif di tubuh kita. Itu ya Bunda. Jadi mulai sekarang anaknya kalau emang demam boleh dikasih parastamol, tapi lihat lagi suhunya sampai berapa. Kemudian aturan pakainya ya Bunda ya, harus 5 mili, berarti 5 mili gitu ya. Ada beberapa obat yang memang obat keras ya. Obat keras ini bicaranya lain lagi nih, obat keras nih kalau dosisnya nggak sesuai justru malah bikin hal yang lain, itu bahaya gitu. Ada obat yang seperti itu ya, hati-hati jadi makanya untuk penggunaan obat ini. Dok, anak saya 1 2 tahun, kedua 4 tahun. Nah kadang demam atau bapil bergantian, baiknya dosis parset sama atau beda dok? Ya kalau beratnya beda ya beda Bun ya. Kalau berat badannya beda berarti dosis parastamolnya beda. Dosis parastamol itu berdasarkan berat badan ya. Kalau dibungkusnya atau di kemasannya itu biasanya 1 tahun ke bawah itu berapa gitu ya, 1 tahun ke atas itu berapa, itu adalah perkiraan. Tapi yang paling tepat adalah menggunakan berat badan. Makanya biasanya kalau dokter yang langsung berapa ininya ya, nanya langsung berat badan, nggak nanya usia gitu ya, walaupun usia juga penting. Nah ini barusan ditanya nih, dosis yang ada di kemasan sebenarnya sesuai nggak sih, atau kita harus hitung sendiri sesuai BB anak? Yang paling bagus ya memang sesuai BB Bun, karena beda-beda ya. Ada loh anak yang baru 6 bulan udah 10 kilo gitu kan, lahirnya 4 kilo gitu kan. Nah ada kan yang kayak gitu, jadi kurang dong dosisnya kalau mengikuti dosis sesuai kemasan gitu. Jadi harus sesuai dengan berat badan. Kalau dosis parastamol sesuai berat badan itu adalah 10-15 mg per kilogram berat badan. Nah ini biasanya pada umumnya kasih yang 10 aja, 10 mg per kilogram berat badan ya. Kalau udah 15 mg per kilogram berat badan itu biasanya yang udah berat ya. Itu biasanya kita dokter yang ngasih seperti itu kalau kondisi memang sudah berat. Kalau ibuprofen itu beda ya dok sama parastamol? Beda, itu beda golongan ya. Jadi kalau saya sendiri lebih cenderung meresepkan parastamol dibanding ibuprofen, karena obat yang paling aman pada anak itu memang parastamol gitu. Ada penelitian bahwa efek penggunaan kombinasi parastamol dan ibuprofen juga nggak terlalu banyak selisihnya, nggak terlalu signifikan dibanding dengan penggunaan parastamol doang. Jadi lebih baik kita menggunakan yang sedikit saja efek sampingnya, karena Bunda hati-hati, ibuprofen itu adalah golongan dari analgesik non opiat ya. Nah jadi analgesik non opioid. Nah jadi itu obat antiinflamasi ya, obat antiinflamasi non steroid ya. Nah jadi itu beda golongan dengan parastamol, walaupun dia memang fungsinya untuk anti nyeri juga, anti radang juga, tapi lebih ada efek sampingnya lagi, terutama ke pencernaan, ke lambung gitu ya. Nah makanya hati-hati dalam penggunaan obat. Biasanya ibu-ibu suka tuh apa ya mereknya ya, yang ada kandungan ibuprofennya. Ibu-ibu sering banget suka minum obat yang ada parastamol plus ibuprofennya. Itu mesti bijak ya ibu-ibu ya, apalagi kalau anaknya demam berdarah itu jangan dikasih ibuprofen ya, karena resiko perdarahannya lebih tinggi lagi. Bunda-bunda di sini sebenarnya semua obat ya semua obat itu punya efek samping loh. Bahkan obat herbal itu sebenarnya juga berefek samping. Banyak yang mengatakan bahwa obat herbal ini nggak ada efek sampingnya karena bukan senyawa kimia. Siapa bilang ya? Siapa bilang? Nah, jadi hati-hati ya Bunda ya. Sekarang itu yang dilarang itu bukan cuma obat kimia yang dijual oleh apotik, tapi sirup herbal juga ya.
Pokoknya semua yang berbentuk sirup cair itu nggak boleh, karena semuanya mengandung pelarut gitu ya. Yang dikhawatirin itu bukan obatnya loh bun, bukan kandungan obatnya, tapi kontaminasi dari kandungan pelarut. Ya, obat itu untuk membuatnya itu perlu dikasih pelarut, dan pelarut itu banyak macamnya. Nah, pelarut yang dikeluarkan si etilen glikol sama di etilen glikol itu obat-obat di Indonesia itu nggak ada ya, tidak beredar di Indonesia. BPOM sudah lama melarang obat itu beredar di Indonesia, pokoknya tidak disetujui untuk beredar di Indonesia. Jadi please jangan salahin BPOM untuk hal ini ya, karena memang nggak ada obat yang beredar di Indonesia yang seperti disebutkan itu, yang 4 macam itu ya, yang ada kandungan di etilen glikol dan etilen glikolnya. Kalau ada yang bertanya nih, kenapa dok semua sirup dilarang? Karena pihak terkait, pihak berwenang sekarang itu sedang melakukan uji di lab lagi, apakah sirup-sirup yang beredar ini pelarutnya itu terkontaminasi oleh etilen glikol dan di etilen glikol tersebut. Kalau memang ada batas angkanya tuh di angka seberapa, terus itu masih batas aman gak? Nah, nanti ketika udah dapat hasilnya, obat mana yang ada, obat mana yang enggak ada, itu baru akan diumumkan tuh obat mana yang berbahaya, obat mana yang enggak. Semoga aja semua obat yang ada di Indonesia ini, yang beredar ini, sirupnya ini semuanya aman gitu kan. Karena ini kan hanyalah proses investigasi, bukan berarti semua obat itu berbahaya ya. Obat yang berbahaya itu adalah obat yang salah dalam penggunaannya. Nah, perlu diingat ya, kalau obatnya tepat penggunaan, tepat indikasi, tepat aturan pakai, terus juga nggak kadaluarsa, nggak terlalu lama penyimpanannya, yang sudah dibuka, simpan lama, kasih lagi, itu yang bisa berbahaya gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi obat itu sebenarnya racun kalau digunakan tidak tepat ya. Kalau digunakan tidak tepat, obat itu bisa sebagai racun, karena obat itu adalah senyawa kimia yang punya zat aktif. Nah, bagaimana dengan herbal dok? Herbal itu adalah obat yang statusnya itu belum dilakukan penelitian klinis. Penelitian klinis itu banyak loh tahap-tahapannya, itu perlu penelitian di hewan lagi, penelitian di manusia lagi. Penelitian di manusia itu juga ada yang efek toksiknya ya. Itu tuh selain efek obatnya, nanti juga dicari tuh efek toksiknya. Efek toksiknya itu kerugiannya apa? Penggunaan obat ini nih, efek sampingnya apa, toksiknya apa, misalnya apakah dia toksiknya di hati, di ginjal, di mana lagi gitu. Itu diteliti sedetail itu di hewan juga, di manusia juga gitu ya. Nah, itu setelah melewati semua itu baru obat itu melalui tahapan proses uji klinis namanya. Kalau herbal itu belum melalui tahap uji klinis. Bisa saja tahapnya sudah melalui fitofarmaka, bisa, atau belum sama sekali, itu jamu namanya gitu ya. Nanti kalau bahas ini panjang lagi nih ceritanya nih ya. Nah, gitu ya. Banyak pembahasan tentang obat-obat itu, tahapan-tahapannya tuh lebih panjang lagi, nggak cukup nih waktu kita nih. Ini udah banyak lagi nih masuk pertanyaan. Saya belum ke efek sampingnya malah ini ya. Miligram sama mili beda berarti ya dok, karena biasanya sendok atau gelas takar pakainya mili. Beda. Nah ya, perlu teliti. Biasanya dokter akan memberikan langsung resepnya mili, karena biar ibu nggak hitung-hitung lagi. Tapi kalau misalnya kita yang dokter itu pakainya berapa miligram tuh pemberian per berat badannya, kita nggak terlalu mengingat-ingat itu harus berapa mili gitu. Tapi kalau udah ke pasien pasti kita sebutnya mili, supaya ibunya nggak hitung-hitung lagi. Jadi ibunya nggak harus kerja 2 kali mikir gitu ya, udahlah anak demam pusing mikir harus berapa mili lagi ngasih obat gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya tugas kita aja ya yang mengkonversi, mengubah obat itu dari miligram ke mili. Maaf dok, saat ini obat cair kan sedang tidak dianjurkan. Bagaimana untuk suplemen anak atau imbus kayak gitu dok? Ya sama, nggak boleh.
Pokoknya yang namanya obat cair sirup itu nggak boleh, nggak ada yang bakal mau jual. Kalau ada apotek yang jual itu berarti apoteknya melanggar aturan gitu ya Bunda ya. Untuk PCT sirup yang udah dipakai atau udah dibuka kemasan, boleh dipakai selama berapa lama dok? Cara penyimpanan yang baik bagaimana? Oke, di sini PCT sirup itu disimpannya itu di suhu ruang ya, sekitar 25 derajat. Kalau PCT suppositoria itu disimpannya di suhu lebih rendah lagi ya, kurang dari 15 derajat. Bagusnya sih di pintu kulkas gitu ya. Kalau untuk yang suppositoria itu berapa lama? Biasanya ada di kemasannya Bunda. Kalau nggak ada ya 1 minggu 2 minggu oke gitu ya. Kalau nggak ada di kemasan bolehlah 1 minggu atau 2 minggu. Setelah itu udah buang aja kalau udah lebih dari itu gitu. Karena obat itu kan terdiri dari zat aktif senyawa kimia yang kalau dia takutnya teroksidasi oleh suhu yang tinggi atau oksigen misalnya ya di udara itu jadinya nggak stabil lagi bentuknya. Bentuk yang nggak stabil itu juga membahayakan gitu. Makanya obat yang sudah lama disimpan itu sebaiknya tidak diberikan lagi supaya kita menghindari efek negatif dari obat yang sudah tidak stabil kondisinya. Apalagi kalau misalnya sirupnya itu yang awalnya suspensi ya, bentuknya serbuk kemudian dikasih air ya, kan ada antibiotik biasanya itu hanya tahan 1 minggu saja setelah dilarutkan. Setelah itu nggak boleh diberikan lagi gitu ya. Nah, jadi itu perlu kita pahami juga ya. Terus ada ya, saya cerita sedikit nih. Pernah ada pasien yang kita udah jelasin, Bu, ini caranya adalah obat ini ya dry syrup nih ceritanya nih. Dry syrup itu di dalam botolnya itu ada tepung-tepung obat yang nanti ibunya dicairkan sendiri pakai air minum gitu ya, pakai air mineral gitu ya. Sampai sebatas berapa milinya, misal 60 mili gitu ya di botolnya. Nah, itu ada yang salah duga. Nanti setelah dicairkan ini kita jelasin, berikan 5 mili ke anaknya. 1 sendok ini 5 mili ke anaknya. Nah, ada yang ngasih kayak gini Bunda. Dikasih serbuknya sebanyak 5 mili ke anaknya, lalu dikasih minum anaknya 60 mili. Coba bayangin. Itu yang kita ke ibunya, Bu, kita udah jelasin dengan benar loh Bu, ini ibu memahaminya gimana katanya ya. Saya pikir kayak gitu katanya. Padahal kita udah berbuih-buih ngejelasinnya, tapi masih salah pemahamannya. Itu perlu bijak juga ya sebagai ibu di rumah, karena kita loh yang ngasih anak minum obat gitu ya. Kalau kita salah pemahaman itu bisa membahayakan anak. Dosis parastamol yang berlebihan itu sangat tidak bagus untuk hepar atau hati, karena sifat obat parastamol ini adalah hepatotoksik ya, efek sampingnya. Nah, ini kita lanjut ke efek samping nih. Efek samping yang paling besar itu ketika overdosis atau berlebihan itu adalah mengganggu atau dia namanya hepatotoksik ya, namanya hatinya yang akan terganggu, akan mengalami kerusakan hati gitu ya. Kontraindikasinya gimana? Kontraindikasi penggunaan parastamol itu adalah yang alergi atau hipersensitivitas terhadap kandungan obat parastamol ini. Tapi biasanya jarang. Tapi ada, mungkin 1 berbanding 1000 atau 1 berbanding 10.000 gitu ya. Kayak gitu. Bismillah, maaf izin bertanya Dok, kalau suplemen herbal untuk ibu menyusui berbentuk kapsul yang isinya minyak boleh nggak Dok? Silahkan Bunda ya, boleh-boleh aja karena ibunya dewasa, tapi hati-hati juga kandungannya apa, harus bijak lah pokoknya ya. Obat apapun kita mesti bijak penggunaannya, baca bener-bener nih, boleh nggak untuk ibu hamil. Kalau di obat itu nggak ada dibilang obat ini aman untuk ibu menyusui atau ibu hamil, sebaiknya nggak usah kalau tanpa resep dokter ya, kayak gitu. Karena gini ya Bunda, kita dokter itu meresepkan obat, walaupun biasanya ada yang kita resepkan obat keras, tapi kita itu menimbang mudarat dan manfaatnya. Apapun yang terjadi itu kita harus mempertimbangkan sisi mudarat dan manfaatnya. Kalau misalnya obat ini mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya, lebih baik jangan.
Kalau obat ini manfaatnya lebih besar dibanding mudaratnya, ya kita berikan. Walaupun misal itu obat keras sekalipun, gitu ya. Misal ya, pada kondisi orang-orang yang sakit jantung ya, misalnya ya, sakit jantung, nyeri dada, itu kita berikan morfin, misal ya. Morfin itu kan salah satu jenis obat narkotika. Nah, itu kita berikan karena manfaatnya lebih besar dibanding mudaratnya. Mudaratnya apa? Kalau nggak dikasih, orang itu bisa meninggal. Manfaatnya apa? Kalau dikasih, orang itu bisa selamat. Kita bisa menyelamatkan nyawa. Jadi pertimbangannya seperti itu. Nah, kalau ibu menyusui, minum suplemen herbal, manfaatnya apa? Terus kalau misalnya udah tahu itu obatnya aman atau enggak, kalau aman, oke. Tapi kalau kita nggak tahu tuh obat aman atau enggak buat ibu menyusui, berarti kita nggak tahu mudaratnya kira-kira ke arah mana nih. Sedangkan manfaatnya berarti kan bisa aja sebagai booster gitu ya. Atau kita bisa cari booster alami yang lain. Nah, misal gitu ya. Cari booster alami yang lain, misalnya makan aja daun katuk atau makan aja sayur jantung pisang, misal gitu ya. Nah, itu masih bisa dipilih yang lain nih, masih ada pilihan yang lain nih. Ya lebih baik kita ambil pilihan yang lebih bermanfaat, lebih besar dibanding mudaratnya, gitu ya. Prinsipnya seperti itu untuk penggunaan obat. Jadi ingat lagi ya, rational use of medicine gitu ya. Nah, efek samping obat paracetamol ini adalah ini yang pertama tadi itu ya, ke hati. Kemudian kalau misalnya ini biasanya nggak kita sadari, tapi ada efek ke pencernaan juga, misalnya mual, terus ada muntah, kemudian ada nyeri perut, diare, konstipasi, kemudian perutnya kok terasa begah ya gitu ya, kok terasa kembung ya abis minum obat paracetamol nih, kadang nggak sadar tapi ada perutnya kerasa nggak enak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu efek samping dari penggunaan paracetamol gitu ya. Kemudian ada lagi yang efek sampingnya ke kulit, misalnya kok terjadi kayak ada ruamnya, ada gatalnya gitu ya, terutama pada pasien-pasien yang memang dia tuh alergi, hipersensitivitas terhadap kandungan paracetamol ini. Kemudian ada yang benar-benar parah, dikasih paracetamol aja dia udah kayak bengkak-bengkak nih semua mukanya nih, ada reaksi yang namanya sindrom Stevens-Johnson atau nekrosis epidermal toksik, itu kegawat daruratan di area penyakit kulit ya. Nah, itu bisa juga terjadi gitu kalau memang sudah terjadi reaksi alergi berat. Jadi apa ya, gini ya, sebenarnya itu penggunaan obat itu memang kita perlu bijak. Kalau misalnya udah lama bergabung di komunitas Ibu Cegah Stunting tuh pasti paham sama saya. Kalau saya ditanya, dok rekomendasi dong obat nafsu makan supaya anak saya nafsu makan, apa obatnya? Saya nggak langsung tuh kasih obat ini dong, vitamin ini gitu. Saya bilang aja, Bunda, gimana ibu memberikan MPASI-nya? Saya tanya kayak gitu, karena yang namanya vitamin itu nggak instan bikin anak nafsu makan. Ingat ya Bunda, tidak instan ya. Pemberian vitamin itu adalah untuk meningkatkan asupan yang kurang. Misal dari makanan kan harusnya ada buah, ada sayur gitu ya, ada ikannya atau lauknya, dagingnya, kemudian ada karbohidratnya gitu ya. Itu semua kan mengandung komposisi yang lengkap. Ketika anaknya nggak mau makan, berarti kan asupan kurang. Makanya kadang dokter ngasih vitamin ketika asupan memang kurang, intake-nya kurang, kasih vitamin. Tapi bukan berarti vitamin itu bikin nafsu makannya ningkat gitu ya. Kecuali yang beredar sekarang yang lagi viral itu ya, ada yang namanya obat dexamethasone itu ya, yang dibilang obat untuk supaya nafsu makan, kemudian berat badannya nambah, terus mukanya udah jadi gemoy, gak cabi gitu ya. Nah, itu sebenarnya efek samping lagi tuh. Itu kalau kita bahas lagi lebih panjang lagi bahasannya, lebih banyak lagi efek sampingnya dibanding paracetamol ini ya kalau obat itu. Lanjut ya. Untuk pemberian PCT, misal ada obat batuk pilek juga pemberian bisa langsung barengan atau harus dijeda beberapa saat, dok. Kalau memang anaknya perlu, bisa langsung diberikan dalam satu kali pemberian itu, karena kan biasanya pemberiannya 3 kali sehari gitu ya. Tapi kalau memang anaknya nggak perlu-perlu amat, karena kan batuk pilek itu banyak jenis. Kalau misalnya dia
dia hanyalah alergi, berarti bolehlah diberikan anti alergi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu infeksi seperti selesma ini sebenarnya udah pernah saya bahas juga ya di live sebelumnya. Boleh dilihat di Common Cold itu ya, di feed ini ya. Nah, jadi itu virus penyebabnya itu kita lebih menekankan ke imunitas tubuhnya. Biasanya obat batuk pilek itu juga untuk pereda ya, bukan penyembuh tapi pereda. Tolong bedakan ya, kata-kata pereda dan penyembuh, tolong dibedakan. Penyembuh itu adalah langsung ke penyebab penyakitnya. Tapi kalau pereda itu hanyalah untuk menurunkan gejala, meringankan gejala supaya lebih enak aja kondisi tubuhnya gitu. Misalnya yang lagi batuk, hidung sumbat itu kasih pereda pelebar supaya ini ya, kelenjar di hidungnya itu nggak nyumbat gitu ya, ada peredanya gitu ya, ada obat peredanya gitu ya, itu bisa diberikan gitu. Tapi tidak memutus atau menghentikan si penyebab itu gitu. Virus itu tetap ada terus di tubuh, tetap dia berlawan terus dengan sistem imun kita gitu ya. Nah, jadi yang membuat si virus itu mati apa? Itu imunitas tubuh kita yang ada di tubuh kita ini, imunitas yang melawan si zat-zat antigen tersebut, si racun-racun tersebut atau si mikroba-mikroba tersebut gitu. Nanti dia perang tuh di dalam tubuh tuh, ada darah putih yang melawan infeksi bakteri atau virus itu gitu ya, virus lah terutama ya, atau zat-zat inflamasi atau radang lainnya gitu. Nanti berperang tuh mereka. Perang inilah yang menyebabkan demam gitu. Jadi sebenarnya kalau tubuh anak kita demam, itu berarti imunitasnya bagus. Dia sedang berperang melawan penyakit gitu ya. Cuman ada juga demam yang terlalu berlebihan yang bisa merusak sistem saraf, itu jangan sampai ya, makanya diperlukan juga penghambat gitu. Jadi tergantung dari aturan pakai yang diberikan sama dokternya ya Bunda. Dokternya bilang ini boleh bersamaan, atau misalnya ada obat yang harus dimakan 1 jam sebelum makan, atau Bu ini makannya pagi, yang ini sore. Nah itu tergantung dari dokternya ya, yang ngasih tahu gimana nanti pemakaian obatnya. Makanya kita harus tepat aturan pakai. Dok, untuk saat ini kalau anak demam bapil pelarut yang direkomendasikan untuk minum tablet atau kapsul biar anak tetap mau minum obatnya apa Dok? Kalau diminumkan pakai teh bolehkah Dok? Sebaiknya air plus gula saja dibanding plus teh ya Bunda ya, karena teh juga mengandung zat aktif. Teh juga mengandung zat aktif yang pada anak kurang dari setahun kan nggak boleh gitu ya. Teh itu menghambat penyerapan zat besi Bunda. Nah jadi lebih baik air putih saja. Atau kalau memang anaknya sudah agak besar, boleh dikasih gula, dilarutin pakai air gula tuh boleh gitu ya, supaya rasanya tetap jadi manis. Kayak gitu untuk pemberiannya. Tapi kalau saya pribadi, begitu anak saya harus menggunakan puyer, atau kadang tuh ada ya probiotik misalnya ya. Probiotik itu kan dalam bentuk saset serbuk gitu ya, kita larutkan dalam air, itu kan masih ada kayak larut-larutannya yang agak kasar-kasar. Nah itu sebenarnya kan bisa tuh dipipetin, bisa pakai pipet ya, kita sedot pakai pipet, kita kasih aja ke bayinya itu, karena kan bayi lebih baik ya ngasih obatnya pakai tetes dibanding langsung pakai sendok gitu, supaya nggak tumpah aja, supaya dosisnya tepat gitu ya. Jadi tetap ketelan kok Bunda ya, jangan dipencet hidungnya ya. Ingat ya Bunda, jangan sampai mencet hidung anak ketika memberi anak obat, karena itu namanya pemaksaan. Coba Bunda hidungnya dipencet, sakit nggak, marah nggak gitu ya. Nah jadi jangan sampai anak tuh dipaksa untuk biar obatnya masuk tuh dengan cara memencet hidungnya. Itu yakin saya anaknya pasti jadinya trauma minum obat. Itu yang menyebabkan anak nggak mau minum obat tuh, karena dari kecil hidungnya dipencet saat minum obat. Padahal kalau kita nggak pernah mencet anak minum obat, kalau kita ngasih anak obat tuh pada saat kondisi dia sedang ceria, sedang nggak rewel, tuh obat ketelan kok sama dia, insya Allah ya. Nah jadi
Karena saya sendiri sudah membuktikannya ke anak saya tuh nggak pernah nolak dikasih obat, kecuali kondisinya lagi rewel, kita kasih obat otomatis dia nolak. Jangankan dikasih obat, dikasih minum aja kadang nggak mau, dikasih makan juga nggak mau, yang maunya nyusu doang gitu kan, kalau kondisinya lagi rewel. Beda kalau dia lagi happy, makanya kita mesti cari-cari waktu ketika dia lagi main-main, lagi happy, itulah jamnya kita kasih obat gitu ya. Dok, kalau anak bapil diberikan puyer, apakah cairan yang diberikan aman? Cairannya kan air putih, ya aman gitu ya. Air putih kita sendiri, kecuali air putihnya nggak dimasak, nah itu nggak aman bunda ya. Air putih yang dimasak atau air mineral ya. Untuk si kecil sekarang pinter minum obat, disuruh A langsung A. Nah bagus, berarti anaknya udah pinter, mamanya lebih pinter lagi. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ini sebenarnya bahasanya ya gini-gini aja ya. Tapi apa ya? Biar lebih tenang aja sih. Tujuan saya tuh nge-live kayak gini tuh biar bunda-bunda ngerasa lebih tenang. Karena yang perlu kita pahami adalah yang pertama, parastamol tidak dilarang diberikan. Ya, parastamol bukanlah yang membahayakan. Belum terbukti ya, masih dalam penyelidikan. Boleh memberikan parastamol pada anak kita yang sedang demam, tapi bukan parastamol sirup untuk saat ini. Pemberian obat parastamol itu boleh diberikan dengan sediaan pil, kapsul, puyer, tapi parastamol itu jarang ada yang kapsul ya, tablet doang dia. Tablet atau tablet itu dibuat puyer, dan yang membuat puyer ini adalah dari resep dokter ya. Karena sediaan parastamol tablet itu 500 mg, yang artinya untuk anak-anak tuh harus dibagi. Nah, untuk membaginya itu perlu resep dari dokter. Jangan dibeli bebas. Untuk saat ini jangan beli obat secara bebas dulu di apotek. Tolong ya, supaya apa? Ya untuk keamanan kita sendiri juga, untuk keamanan keluarga kita sendiri juga, kayak gitu ya. Oke, mungkin saat ini memang kondisi ekonomi sedang turun, mungkin ya. Ada beberapa lah yang mengalami, tapi ada juga yang mungkin kondisi ekonominya sedang menanjak, ada juga yang sedang turun, tapi dominannya memang pada turun ya Bu Ibu ya. Kita semua merasakan ya adanya posisi resesi saat ini, dan dapat lagi berita seperti ini harus ke dokter, bayar dokter berapa. Nah pasti itu kan yang dikeluhkan ibu-ibu, makanya lebih maunya beli obat secara bebas, nanya di apotek sendiri gitu kan. Saya juga paham bunda ya, saya juga paham kondisi-kondisi yang seperti ini harus mengeluarkan uang lebih lagi untuk hanya sekedar mendapatkan parastamol misal ya, seperti itu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita kayak apa ya namanya ya, menurunkan kondisi emosional kita dulu untuk kepentingan yang lebih banyak gitu ya, untuk kepentingan yang lebih banyak lagi. Nah jadi kalau mau berobat bisa banyak kok, masih tempat berobat yang gratis ya, pakai BPJS bisa, itu pasti tetap dapat obat juga gitu ya. Kalaupun memang harus ke hanya butuh, kira-kira hanya butuh parastamol ya, jangan langsung ke dokter spesialis, bisa kok ke bidan, ke dokter umum, ke tenaga kesehatan lainnya gitu ya. Nah seperti itu ya bunda ya. Aman ya dok kalau bidan yang memberikan puyer. Nah yang penting syaratnya adalah puyernya sekarang yang diberikan adalah monoterapi ya. Jadi bidan juga nanti dapat ini ya, dapat apa namanya ya, dapat penjelasan lagi pemberian yang harus monoterapi misal seperti itu. Nah tanya lagi, jadinya pernah dikasih puyer pas anak habis imunisasi yang udah dibungkusin sama bu bidan. Nah itu bisa aman dipakai sampai berapa lama kalau bentuknya puyer udah dibungkusin dok? Kurang lebih segitulah ya bunda, seminggu 2 minggu udah gak usah dipakai lagi ya, karena memang kita lebih mengkhawatirkan kondisi nggak stabilnya itu, teroksidasinya itu di udara ya, yang tidak kita inginkan gitu ya. Pokoknya amannya kalau nggak ada di kemasan itu penggunaan obat tuh 1-2 minggu saja. Tapi kalau biasanya ada di kemasannya bisa tahan sampai berapa lama gitu. Asal simpannya di suhu-suhu yang sesuai dengan
ada di kemasannya itu. Biasa simpan di bawah 25 derajat Celcius, hindari sinar matahari langsung atau hindari suhu yang terlalu panas. Nah, misal kayak gitu ya. Misal selama 2 hari anak demam sudah dikompres tapi nggak turun. Kalau dari konsumsi makanan atau minuman untuk demam selain air kelapa apa, Dok? Biasa ada juga ya yang minumin air kelapa ya, sebenarnya nggak masalah. Kasih air kelapa boleh asal sudah MPASI ya, jangan yang anaknya di bawah 6 bulan dikasih minum air kelapa. Makanan dan minuman seperti biasa aja. MPASI, kalau lagi MPASI berikan MPASI, terutama yang anaknya suka ya. Kalau misalnya anak lagi sakit, jangan dulu kita ngutak-ngatik menu yang baru. Berikan saja menu-menu yang anaknya favorit, yang anaknya emang udah jelas suka sama itu gitu. Jadi tetap mau makan gitu ya. Kemudian berikan yang teksturnya yang lebih lunak, atau misalnya kalau anaknya lagi demamnya mau tumbuh gigi, berikan yang dingin-dingin supaya mengurangi rasa nyerinya. Kayak gitu ya. Oh ya, di sini saya mau menjelaskan penanganan anak yang demam itu kan nggak satu-satunya harus menggunakan obat paracetamol, tapi juga bisa menggunakan cara-cara konvensional. Misal ya, seperti ya memang kita kompres. Kompresnya jangan pakai air dingin ya, Bu ya. Ada yang bilang gini, lah kan suhunya panas, kenapa harus dikompres air hangat? Nanti kan malah lebih panas lagi katanya. Nah, jadi kondisinya gini ya, Bunda. Kenapa kompresnya air hangat bukan air dingin? Pertama, kita harus tahu konsepnya. Kita ngompres itu tujuannya untuk menurunkan suhu, bukan suhu yang di luar badannya, Bunda, tapi suhu di dalamnya itu. Karena kan yang namanya demam tuh pusat pengatur suhunya itu ada di otak, di hipotalamus ya. Nah, kalau mau tahu namanya itu hipotalamus, ada di otaknya itu, di sistem saraf pusat itu. Jadi di luar sini adalah pembuluh darah ya, di bagian kulit ini ada pembuluh darah. Nanti ketika kita kompresnya pakai air dingin, pembuluh darah itu akan menyempit. Nah, kalau menyempit tidak terjadi penguapan, terhambat penguapannya ya, gimana panasnya mau keluar? Akhirnya di dalam panas, di luarnya dingin. Terus anak menggigil kedinginan gara-gara kita kasih air dingin gitu ya. Tapi kalau kita kasihnya air hangat, ingat ya, hangat bukan panas. Hangat itu suam kuku sekitar 30 lebih derajat gitu ya, atau sampai 40 derajat boleh lah gitu ya. Tapi biasanya juga anak udah terlalu hangat gitu ya. Nah, pokoknya senyamannya di kuku kita aja gitu. Nah, itu ditepuk-tepuk, ditap-tap gitu ya, jangan cuma ditempelin di kepala, tapi di lipatan, di leher, di ketiak, di selangkangan gitu ya. Banyak-banyak ngasihnya. Terus kita perbarui lagi, kita celupkan lagi, peras lagi, tempel lagi gitu. Tujuannya adalah untuk melebarkan pembuluh darah yang ada di permukaan kulit supaya terjadi peningkatan penguapan. Kalau udah suhunya menguap lebih cepat, itu suhu yang di dalam tuh lama-lama berangsur-angsur jadinya ini ya, terjadi perubahan suhu gitu ya. Ingat ya, kalau misalnya yang belajar fisika itu perubahan suhu dari suhu tinggi ke rendah gitu ya, nanti dia akan lama-lama akan merata gitu ya. Nah, dengan suhu yang luarnya. Nah, itu fungsinya seperti itu. Makanya kompresnya pakai air hangat. Kalau buah pir dikukus, bener nggak sih, Dok, bisa buat nurunin panas? Pernah dengan ada yang nyampein kayak gitu? Enggak, Bunda. Buah pir dikukus fungsinya apa? Enggak ya, enggak ada kaitannya. Jadi penurun panas itu ya konsepnya adalah perubahan suhu ya. Kalau misalnya kita kayak minum air di gelas, air yang baru diseduh tuh kan panas banget tuh. Nah, kalau kita mau mempercepat dia jadi suhunya jadi turun gitu ya, kita taruh aja nih di piring nih. Jadi lebar kan permukaannya. Nah, luas permukaan yang lebih besar itu adalah salah satu cara tercepat untuk penurunan suhu. Nah, konsepnya begitu juga dengan demam. Caranya gimana? Ya tadi itu ya, pelebaran pembuluh darah di sekitar kulit itu adalah untuk melebarkan permukaan. Pori-porinya jadinya lebih besar gitu ya. Itu adalah salah satu fungsinya sebagai memperluas permukaan yang berhadapan dengan suhu yang lebih rendah itu.
gitu ya. Begitu juga dengan kita kasih bajunya yang tipis-tipis aja, jangan pakai selimut tebal, kaos kaki tebal, dijaketin lagi gitu ya. Nanti kapan tuh mau suhunya tuh mau keluar, si suhu panasnya itu mau bertukar suhu dengan yang si dingin itu gitu. Karena kan udara itu kan dia sistemnya mengalir secara ini ya, terinduksi apa konveksi ya? Konveksi ya. Kalau mengalirnya di udara, nah kayak gitu ya. Jadi prinsipnya itu adalah kita bagaimana meratakan suhu yang di badan yang lagi tinggi dengan suhu ruang yang ada di luar itu gitu, supaya suhunya turun. Gitu juga dengan yang prinsip skin to skin katanya ya, akhirnya yang ngerasa kayak jadinya demam bundanya karena skin to skin dengan anak yang suhunya sampai 40 derajat gitu. Itu saya juga ngalamin ya bunda, kita juga berasa demam gitu ya, karena anaknya kita gendong, kita tempelin, kita peluk, akhirnya bertukar suhu dengan tubuh kita yang agak dingin dibanding dia gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi prinsipnya adalah meratakan suhu itu. Kalau kompres demam anak yang dijual itu berarti kurang rekomendasi dok. Nah kira-kira sesuai nggak dengan prinsipnya? Apakah kompres yang dijual itu suhunya bisa untuk melebarkan pembuluh darah gitu ya. Jadi kita berpikirnya sekarang secara rasional sesuai dengan efek yang kita inginkan gitu. Indikasi. Nah indikasinya sebenarnya pada anak demam itu di atas 38 derajat tuh baru dikasih parastamol. Kalau masih di bawah-bawahnya itu lakukan konvensional dulu ya. Kalau anaknya nggak rewel, masih mau makan, masih aktif, tidurnya nyenyak, perlu nggak dikasih parastamol? Kalau suhunya belum 38, nggak perlu dulu gitu ya. Jadi kita nggak ujuk-ujuk, anget dikit, anget nih gitu ya. Padahal jam 7 malam itu suhu tubuh memang paling tinggi dibanding biasanya bunda. Jadi hati-hati juga ketika kita hanya meraba seperti ini, ternyata kok cuman kepalanya yang anget, badan kakinya dingin. Nah itu sering banget terjadi tuh. Jangan ujuk-ujuk langsung kasih obat. Sedialah tem apa sih namanya pengukur suhu ya, termometer. Ya Allah, nyebut termometer aja udah lupa nih. Sedia suhu termometer di rumah ya, supaya kita lebih bijak lagi dalam penggunaan parastamol ini. Jadi ketika suhunya lebih dari 38 derajat Celcius baru diberikan parastamol. Kalau anaknya nggak rewel, nggak kejang, nggak nangis-nangis, pokoknya anaknya biasa aja walaupun suhunya panas gitu ya, kita berikan kompres ya, kemudian bajunya tipis-tipis aja. Suhu yang terlalu dingin di luar seperti AC, kipas yang terlalu kuat itu direndahin dulu, dikurangin dulu gitu ya. Kemudian kitanya banyak-banyak sabar sebagai ibu supaya nggak ujuk-ujuk langsung cara instan dah kasih obat aja. Padahal penggunaan obat yang tidak rasional itu juga tidak terlalu banyak manfaatnya ya. Jadi sekarang pembelajaran buat kita dengan kondisi adanya pembatasan obat ini adalah yang pertama, gunakan obat secara rasional dan bijak. Pastikan kita menggunakan obat itu aman bagi tubuh kita ya dan anak kita. Kemudian banyak-banyak baca, banyak-banyak mencari informasi yang ketika kita akan menggunakan atau memanfaatkan sesuatu itu kita tahu nih manfaatnya apa, mudaratnya apa, supaya ya diri kita sendiri kok yang aman gitu ya. Keputusan dalam penggunaan apapun itu ada di diri kita. Jadi diri kita juga yang akan mendapatkan manfaat atau mudaratnya ya. Lebih bijak lagi sekarang ya, mulai berpikir, bertindak dan berperilaku bijak supaya aman, sentosa, damai, bahagia. Oke, setuju ya semuanya ya. Makasih yang udah gabung dan semangat ya semuanya, jangan panik, tetap tenang. Kita cukup lakukan, taati aturan, dan kita menunggu dengan sabar hasil dari pemerintah ya, hasil dari pihak berwenang seperti apa nantinya. Bukan berarti melarang pemberian, tapi adalah pembatasan dan memang itu tujuannya untuk kepentingan kita bersama.
supaya tidak semakin banyak anak-anak Indonesia yang meninggal gara-gara penyakit yang belum diketahui penyebabnya ini ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, bahagia, sekeluarga, dan selalu tenang ya. Jadi dalam menjalani hari-hari selalu tenang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.